Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Elsa Nurtisari. Saya Agustin Radewi. Dan saya Fitra Maharani. Kami bertiga akan memaparkan materi tentang antibiotik. Baik, yang pertama yaitu pengertian antibiotik. Adapun pengertiannya yaitu antibiotik adalah sekelompok obat yang digunakan untuk mengobati infeksi. Antibiotik terkadang disebut antibakteri atau antimikroba. Antibiotik dapat diminum sebagai cairan, tablet, atau kapsul, atau dapat diberikan melalui suntikan. Adapun pengertian antibiotik menurut para ahli, yang pertama itu Medilin Plus, yang dimana antibiotik adalah obat yang berguna untuk melawan infeksi bakteri pada manusia dan hewan. Antibiotik bekerja dengan cara membunuh bakteri atau dengan mempersulit bakteri untuk tumbuh dan berkembang biak. Menurut Fleming pada tahun 1889 yaitu antibiotik sebagai senyawa aktif yang dihasilkan mikroorganisme hidup untuk memusnahkan mikroorganisme lain untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Adapun menurut Turbin dan Velu pada tahun 1957 yaitu antibiotik adalah semua senyawa kimia yang dihasilkan oleh organisme hidup atau yang diperoleh melalui sintesis yang memiliki indeks kemoterapi tinggi yang manifestasi aktivitasnya terjadi pada dosis yang sangat rendah secara spesifik melalui inhibisi proses penting pada virus, mikroorganisme atau berbagai organisme bersel majemuk. Pada awalnya, antibiotik diperoleh secara alamiah. Kemajuan ilmu teknologi memungkinkan semisintesis dan sintesis. Misalnya, struktur dasar penisilin adalah 6 amino penisilinat. Adapun definisinya yaitu definisi tersebut menempatkan antibiotik sebagai obat kemoterapi. Senyawa antibiotik juga dapat berkhasiat sebagai antivirus atau rifampicin. Yang kedua itu antiparasit atau promomycin. Yang ketiga itu anti jamur atau glycevolin amphotericin B. Oke baik, selanjutnya itu pengelompokan antibiotik. Pengelompokan antibiotik terdiri dari 4. Yang pertama itu pendekatan kimia. Yang kedua, pendekatan berdasarkan mekanisme kerja. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan manfaat dan sasaran kerja. Dan yang terakhir yaitu pendekatan berdasarkan daya kerja. Selanjutnya yaitu kelompok antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Itu ada 5. Yang pertama, antibiotik yang menginhibisi sintesis atau mengaktifasi enzim yang merusak dinding sel bakteri sehingga menghilangkan kemampuan berkembang biak dan sering lisis. Contohnya itu penisilin, cefalosporin, dan sikloserin. Yang kedua, antibiotik yang bekerja langsung terhadap membran sel mempengaruhi permeabilitas sehingga menimbulkan kebocoran dan kehilangan senyawa intraseluler. Contohnya itu nystatin dan amphotericin B. Yang ketiga yaitu antibiotik yang mengganggu fungsi ribosom bakteri yang menyebabkan inhibisi sintesis protein secara reversibel. Contohnya itu chloramphenicol, tetrasikilin, dan eritromycin. Yang keempat yaitu antibiotik yang difiksasi pada subunit ribosom 30S menyebabkan timbunan kompleks pemula sintetis protein, salah tafsir kode mRNA, sehingga produksi polipeptida abnormal. Contohnya aminoglikosida berdaya bakterisid. Dan yang kelima yaitu antibiotik yang mengganggu metabolisme asam nukleat. Contohnya itu rifampicin. Selanjutnya, kelompok antibiotik berdasarkan manfaat dan sasaran kerja. Itu ada 3. Yang pertama, antibiotik yang terutama bermanfaat terhadap Coccus gram dan Bacil, cenderung memiliki spektrum yang sempit. Contohnya, penisilin G, makriloda, bacitracin. Dan yang kedua yaitu antibiotik yang terutama efektif terhadap Bacil aerogram. Contohnya aminoglikosida polymyxin. Dan yang terakhir yaitu antibiotik yang secara relatif memiliki spektrum luas.
dan bermanfaat terhadap kokus gram dan basil gram. Contohnya yaitu amoksisilin, cefalosporin, tetraskilin, dan chloramphenicol. Kelompok antibiotik berdasarkan daya kerjanya. 1. Antibiotik bakteriostatik yang menghambat pertumbuhan bakteri. Contohnya tetraskilin dan chloramphenicol. Dan yang kedua yaitu antibiotik bakterisidik yang mematikan bakteri. Contohnya penisilin, aminoglikosida, dan rifampicin. Selanjutnya, pembahasan tentang antibiotik berdasarkan kimia. Yang pertama, beta-laktam terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penisilin, contohnya penisilin G, dan kelompok cefalosporin, contohnya cefalotin. Yang kedua, aminoglikosida, contohnya streptomycin. Yang ketiga, chloramphenicol, contohnya thiamifenicol. 4. Kelompok tetrasiklin, contohnya oksitetrasiklin. Yang kelima, makrolida dan antibiotik yang berdekatan, contohnya erythromycin. 6. Rifamycin, contohnya rifamycin. 7. Polipeptida siklit, contohnya polymyxin. 8. Antibiotik polein, contohnya amphotericin B. 9. Antibiotik lainnya, contohnya griseofulvin. Oke, saya akan lanjutkan pembahasan tentang toksisitas antibiotik. Reaksi toksik sebagai akibat penggunaan antibiotik berlangsung melalui dua mekanisme. Yang pertama, reaksi toksik berkaitan dengan dosis yang diberikan, dan yang kedua, reaksi toksik yang tidak berkaitan dengan dosis yang digunakan, antara lain alergi, 2. Idiosikrasi dan degenerasi sistem organ manusia. Selanjutnya, toksisitas karena perubahan pada manusia. Yang pertama, ekskresi yang dimodifikasi karena faktor genetik. Yang kedua, defisiensi metabolisme obat. Yang ketiga, penggunaan obat lain bersama antibiotik. Misalnya, antasida dari garam-garam kalsium, magnesium, besi bersama tetrasilin akan menghambat absorpsi tetrasilin. Pada insufisiensi ginjal atau hati perlu diadakan perubahan dosis untuk mencegah reaksi toksik karena dosis berlebihan. Yang ketiga, chloramphenicol bersama barbital tolbutamide terjadi kompetisi untuk konjugasi di hati. Selanjutnya, antibiotik berdasarkan daya kerjanya dibagi menjadi dua, yaitu antibiotik bakterisida. Yang pertama, pensilin. Yang kedua, cefalosporin. Yang ketiga, aminoglikosida. Yang keempat, polymyxin B. Yang kelima, colistin. 6. vancomycin. 7. bacitracin. 8. sikloserin. 9. heksamin. Dan 10. rifamycin. Antibiotik bakteriostatik yang termasuk dalam antibiotik bakteriostatik adalah tetrasiklin, yang kedua chloramphenicol, yang ketiga enteromycin, yang keempat lincomycin, yang kelima spectinomycin, yang keenam sulfonamida, yang ketujuh trimethoprim, yang kedelapan nitrofurantoin. Adapun resistensi bakteri untuk antibiotik. Resistensi adalah ketahanan mikroba terhadap antibiotika tertentu, yang dimana resistensi terbagi tiga. Yang pertama itu alamiah, yang kedua yaitu resistensi kromosomal, yang ketiga yaitu resistensi ekstra kromosomal. Itulah materi dari kelompok kami. Thank you for watching.